Ya, kita mulai pertemuan hari ini. Pertemuan keempat, definisi dan hakikat dari negara. Apa yang dibahas ini itulah hal-hal yang berkaitan langsung dalam suatu negara. Ya, apa-apa yang berkaitan dalam suatu negara. Ada negara berarti ada pemerintahannya. Kita bahas di pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat itu berarti adanya presiden, kementerian dan lembaga-lembaga negara. Ya, apa tugas mereka, apa kerja mereka, apa bidang-bidang mereka, ada. Sama kayak Kementerian Agama, kita mayoritas Islam. Ya, kita bukan negara Islam, selalu saya bilang, kita bukan negara Islam. Negara Islam itu Arab Saudi, Irak, Iran itu negara Islam. Suriah, Lebanon itu Islam. Palestina negara Islam. Kita bukan, kita mayoritas Islam. Beda kan ya? Kalau mayoritas Islam berarti kita negara dengan penduduk populasi Islamnya terbesar. Jadi kalau negara Islam berarti negara itu dijalankan berdasarkan syariat Islam. Ya, jadi dapat bedanya. Kita mayoritas Islam, kita berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dengan tidak melanggar norma-norma agama. Lihat di Kementerian Agama di dalamnya tetap, walaupun Menteri Agamanya Islam, tapi tetap ada kementerian di bidang agama Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu sekarang ada. Tetap ada. Kita Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ada banyak perbedaan tapi tetap masuk. Bahwa tetap diakui. Bagaimana negara dalam hal banyaknya perbedaan ini dijadikan satu yang tidak saling bertentangan. Kan? Sama kalau kalian nanti misalnya jadi wakil-wakil rakyat, kan nggak bisa nih mentang-mentang kalian Islam kalian anti sama orang kelompok non Muslim, nggak bisa. Kalian tetap harus merangkul mereka, ya, dan dengari aspirasi mereka. Dan tidak perlu masuk saat mereka ibadah, tidak perlu. Ya, dan temui pemuka adat, pemuka agama mereka di saat mereka tidak ibadah. Ya kan? Jangan di saat ibadah kita ikut ibadah. Itu sudah melanggar. Kan? Agama apapun pasti melarang. Bukan hanya agama Islam, Kristen pun kalau ada ibadah di masjid atau musola dia melarang umatnya masuk. Ya, tapi kalau ada kawannya di situ, tunggu acara keagamaannya selesai baru dijumpai. Ya, ciri umum karakteristik negara itu negara merupakan gabungan dari sejumlah kehidupan manusia. Ya. Negara gabungan dari sejumlah kelompok manusia. Ya, dari Indonesia ini aja kita sudah lihat ada banyaknya suku, ras, golongan, agama. Bahkan ada di beberapa daerah yang perbedaan warna kulit. Jangan, saya selalu bilang itu. Kalau kalian tidak ngerti bahasanya, jangan pernah bahas. Kecuali kalian paham di mana mengkondisikan bicara kita terhadap yang tidak seakidah sama kita. Kan? Jangan asal cakap. Ada kawan kita yang non muslim, udah bahas yang umum aja kalau kita nggak ngerti. Ya, itu memang kalau kita ingin bicara yang nyambung dengan mereka terkait agama maupun kehidupan itu butuh proses yang panjang. Saya mempelajarinya dari tahun 2005 karena sekitar saya pun banyak kawan-kawan di kuliah dulu yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Seperti saya bilang, di WISU saya kuliah. Ada. Kita harus masuk dulu. Kita tidak boleh menonjolkan diri kita. Kita hanya menjadi pendengar pertama. Saat mereka menyuruh kita
memberikan pendapat, disitulah kita memberikan pendapat. Pendapat bukan menghakimi, ya kan? Negara eksis karena adanya ikatan jiwa antara manusia dengan negara. Maksudnya sini bahwa negara itu akan maju kalau manusia di dalam negara itu peduli akan negaranya. Kan? Kalau manusia di dalamnya udah nggak peduli dengan keadaan negaranya, ya udah, negaranya syukur-syukur hidup. Kan? Negara mau ada apa ya silakan, mau negara mau krisis silakan. Yang penting saya punya pekerjaan, saya punya kehidupan. Kan nggak peduli. Jangan, apalagi kita mahasiswa Fakultas Hukum yang memang kalau dari segi masyarakat umum kitalah di garis terdepan hubungan dengan hukum dan pemerintahan. Kan? Kita istilahnya jembatannya antara masyarakat dengan pemerintah. Dengan negara terdiri atas kesatuan yang meliputi bangsa-bangsa. Ya. Negara juga ada meliputi dari beberapa bangsa yang menjadi satu. Seperti saya bilang, kalau kayak Amerika itu negara bagian, Texas, Kansas segala macam itu negara bagian. Ya. Semacam Rusia, Ukraina itu negara. Tapi tetap fokusnya di Rusia. Kan? Ada negara dalam negara, sama kayak Vatikan ada di Roma. Roma berarti Italia, berarti Vatikan ada di bawah Italia. Ya. Vatikan negara. Di PBB Vatikan negara, bukan kota. Bukan provinsi. Itu negara terkecil yang ada di dunia dengan populasi sedikit. Memang mereka negara kelompok agama. Jadi menurut Polanjas, negara merupakan badan yang dominan, hegemonik dan mandiri dalam membuat kebijakan. Jadi negara itu harus dominan dan mandiri dalam membuat kebijakan, tidak terpengaruh oleh kelompok-kelompok kuat dan asing. Ya. Kalau negara sudah masuk negara asing yang mengendalikan, maka negara sudah bisa dibilang tidak merdeka. Contoh seperti apa? Timur Leste, Pakistan, dan beberapa negara lainnya yang saat mereka kesusahan, mereka dikasih Cina bantuan. Kasih. Saat jatuh tempo, Cina minta dikembalikan dananya. Saat negara itu tidak bisa mengembalikan dananya, maka mereka minta apa? Wakil presiden kalian dari kami. Ya. Atau perdana menteri kalian dari kami. Pokoknya orang yang berpengaruh dalam negara itu harus dari mereka. Mereka nggak minta presiden. Nah, itulah negara yang sudah tidak punya lagi kekuatan, sudah tidak punya power, karena terlibat hutang yang yang tidak masuk akal. Kan? Kalau ada hutang-hutang memang yang di World Bank, seperti Indonesia ada di World Bank, ya memang itu adalah hutang dunia. Tidak ada di situ negara yang memegang World Bank. Yang dominan di World Bank tidak ada. Jadi memang kalau kita berhutang ke World Bank, ya urusan sama World Bank. Nah, tidak ada tekanan dari mereka untuk mungkin ada pejabat mereka yang duduk di situ. Tidak ada. Mereka paling yang seingat saya kalau nggak salah ya, aku pernah menyarankan Menteri Keuangannya itu Ibu Sri Mulyani, tetap warga negara Indonesia yang pernah jadi duta di luar negeri, duta ekonomi di luar negeri.
bukan duta negara. Kenapa ini kalian biarkan keluar? Ini punya kalian, kalian bawa, kasih kerjaan, kasih kedudukan, dikasih jadi Menteri Keuangan di Jokowi pertama kalau nggak salah, sekarang kayaknya udah nggak lagi. Nah, orang-orang memang yang diakui secara otaknya. Ya. Orang nggak akan pernah bilang di mana ijazahmu, dari mana ijazahmu. Ya. Orang akan nilai ini. Percuma dirimu lulus UI, Unpad, UGM, ITB segala macam, tapi kalau nggak ada ini sama aja. Paling kalian bertahan 3 bulan dalam masa uji coba, habis itu ditendang. Ya, percuma ITB kata. Mohon maaf ya sebagai contoh ya, percuma ini lulusan ITB, tapi nggak ada kemampuannya. Makanya orang-orang ITB itu memang kalau yang di ITB, UI, Unpad, UGM itu memang orang-orang yang pintar. Ya, fakultas hukum aja. Itu ada kawan saya tamat fakultas hukum di Unpad. Itu 6,5 tahun. Itu belum masa pencocokan plagiat. Dia masuk 2006, tamat 2000, seharusnya tamat 2010. Dia tamat 2012 awal. 2012 atau 2013 awal. Ya, gimana? Kalian boleh cek nanti. Ada nih mahasiswa saya juga. Dia lulus S1 di Fakultas Hukum UISU, ngambil S2-nya di UI. Ya. Waktu di sini dia kuliah malas-malasan, di sana dia rajin. Tahu rajin dia dapat apa? C+. Nah, bisa dibohong. Karena kemampuan kita di bawah orang di Jawa. Dipelajari ya sistem kawan-kawan yang dari Jawa gimana? Karena kuliah dari jam 8 sampai jam 10, jam 10 pulang mereka tidak pulang. Mereka ke perpus sampai jam 6 sore. Dipraktekkan seperti itu, dia dapat B, B+, ada dapat A. Ya. Kalau kita ingin ngambil kuliah ke luar, ke Jawa, maka nanti kalau S2-nya ngambil ke Jawa, rubah perilaku belajar kita. Menurut Anthony Giddens, negara merupakan badan yang kuat untuk menanggapi tujuan jangka panjang guna melindungi sistem produksi kapitalis. Ya, jadi negara itu merupakan organisasi yang kuat dalam menjawab tuntutan masyarakat, tuntutan warga negaranya. Ya. Kalau memang ada dibantu masyarakatnya. Kalau memang nggak ada ya banyak, seperti negara-negara di Afrika banyak yang negaranya di bawah kemiskinan. Ya. Bahkan ada beberapa negara yang sudah dinyatakan bangkrut. Ya. Ada negara bagian juga di Amerika, Colorado atau apa itu sudah dinyatakan bangkrut. Karena hutangnya sudah melebihi harta kekayaan negaranya. Udah lebih 70% dari harta kekayaannya. Makanya di sini negara harus bisa mengkondisikan kondisi negaranya untuk agar masyarakatnya juga hidup layak. Ya. Hidup layak sebenarnya kalau menurut pengertian undang-undang atau pengertian ilmu pengetahuan bukan dengan diberikan bantuan. Ya. Kalau kalian nanti jadi pejabat-pejabat negara bukan dengan memberikan bantuan, subsidi apa segala bukan, tapi kalian berikan lapangan pekerjaan. Kalau kalian berikan dia bantuan, subsidi segala macam, itu kalian mengajarkan dia malas.
Tapi kalian bisa bangun tempat usaha UKM rakyat di wilayah tempat tinggalnya, pekerjakan mereka, udah. Tidak perlu menggaji dari UKM itu, mereka bisa bagi hasil untuk keberlangsungan mereka, kan? Seperti itu kalau prinsipnya ingin membangun suatu masyarakat. Ya. Ada misalnya, kalian misalnya termasuk dalam golongan yang mampu, ada keluarga kalian, adik kalian, abang kalian, sepupu kalian yang dalam keadaan susah, jangan kalian kasihkan duit, malas dia. Dan kasihkan modal, kalian belikan apa untuk dia jualan, suruh dia jualan. Itu lebih bermanfaat bagi dia, bisa jangka panjang. Ya, kalau duit belum tentu, saat kita nggak ada, gimana kita mau bantu dia? Itu prinsip negara di sini. Jadi kalau menurut Harold J. Lasky, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat mutlak. Ya. Jadi di sini lebih kepada masyarakat diintegrasikan untuk memiliki wewenang atau pengaruh terhadap jalannya suatu negara. Ya. Di sini dia negara ini dijalankan oleh masyarakat juga, bukan hanya sekelompok pemerintah. Kalau menurut Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Nah, beda-beda pendapatnya. Ini dia lebih kepada adanya kekerasan fisik untuk mengatur wilayah negaranya. Contoh Korea Utara. Ya, kalian boleh tahu kalau Korea Utara itu warga negara tidak boleh keluar negaranya kecuali memang tugas negara. Apa itu? Atlet segala macam. Seperti itulah tugas resmi. Ada penekanan. Kadang sampai mereka tidak tahan, mereka ngendap-ngendap untuk nyebrang ke Korea Selatan. Ya. Itulah dia adanya kekerasan fisik. Kalau dalam suatu negara itu dilakukan kekerasan fisik, akan terjadi stres dalam masyarakat, masyarakat akan memberontak. Kalau masyarakat tidak bisa memberontak, maka masyarakat akan mencari alternatif untuk menyelamatkan dirinya. Ya, walaupun harus berenang, seperti Rohingya di Myanmar. Ya kan? Kita lihat perang Palestina Israel, ya, banyak mereka yang berenang di Laut Arab, yang ditolong oleh kapal-kapal militer Libanon segala macam. Ada menurut Robert McIver, negara adalah asosiasi yang diselenggarakan penertiban di dalam masyarakat pada suatu wilayah yang berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah. Negara ini diintegrasikan pada satu wilayah, seperti negara kita, Indonesia, diintegrasikan di Jakarta. Walaupun ada beberapa wilayah, jadi pemerintahan pusatnya di Jakarta, dengan beberapa pemerintahan daerah di wilayah masing-masing. Dengan kita ada di gubernur, wali kota, sampai lingkungannya ada semua. Tapi tetap pusat pemerintahannya ada di Jakarta. Saat ini ada di Jakarta. Kan? Walau gimana pun sistem pemerintahan itu berjalan di setiap daerahnya, tetap harus ke pusat. Harus sesuai pusat. Makanya ada hierarki perundang-undangan 12 tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004. Itu kalian lihat hierarki perundang-undangan, bahwa suatu perundang-undangan itu tidak boleh
eh, bertentangan dengan peraturan yang di atasnya sesuai dengan pasal 7. Kita lihat nanti pasal 7 Undang-Undang 12 tahun 2011, atau di 12 2011 nggak ada itu pasal 7-nya di Undang-Undang nomor 10. Karena Undang-Undang nomor 10 pasal 7-nya belum dirubah sepenuhnya, hanya berubah sebagian aja. Itu berubahnya di bawah, di peraturan desa atau peraturan apa, yang peraturan paling bawah. Jadi dia harus sesuai. Jadi kalau kota itu harus menjalankan suatu kebijakan, maka harus melihat kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dia harus membuat turunannya, bukan yang baru. Turunannya. Jadi kalau turunannya harus berkaitan, harus berdasarkan pusat. Bukan bikin sendiri. Ya, jika diperhatikan pendapat-pendapat tadi bahwa sifat spekulasi filosofis mengenai kedudukan negara sebagai alat atau agensi yang mempunyai wewenang tertentu dalam menertibkan persoalan-persoalan dalam suatu wilayah tertentu. Nah, jadi dari pengertian-pengertian tadi bisa kita lihat bahwa negara itu bisa diasumsikan sebagai alat untuk mengatur sesuatu, untuk menjalankan sesuatu, ya, sesuai dengan apa yang diterapkan oleh pengendali negara itu, presiden, raja, perdana menteri, segala macam harus sesuai dengan itu. Bagaimana negara harus menyesuaikan setiap wilayah negaranya dalam satu tujuan, ya, jangan sampai ada pertentangan, ya, karena terlalu diabaikan jadi ada pertentangan dari wilayah-wilayah negara bagiannya. Sifat hakikat dari sebuah negara senantiasa sama walaupun corak negara itu berbeda satu sama lain. Ya, jadi walaupun corak dari suatu negara itu berbeda seperti presidensial, parlementer, yang kepala pemerintahnya presiden, raja, perdana menteri segala macam, itu walaupun semuanya berbeda, tapi tetap tujuannya sama. Samanya di mana untuk kemakmuran dan kemajuan masyarakatnya. Ya, nggak ada nih pemimpin negara yang memimpin untuk kekayaan diri pribadi. Ya, kalaupun ada seperti itu, biasanya setahun 2 tahun udah digusur untuk turun. Ya, pasti kalau kalian jadi pemimpin negara, kalian ada rapor 3 bulan pertama, 3 bulan kedua atau semesteran sampai tahunan. Ada nggak kinerja kalian untuk rakyat? Nah, kalau kita misalnya jadi anggota DPR, ada nggak kontribusi kita terhadap masyarakat? Jangan kalian jadi anggota, misalnya jadi anggota DPR yang cuma datang, duduk, diam, dengar, pulang, ya, bahkan tidur di sidang. Jangan. Saat rapat membicarakan rakyat, ya kalian sampaikan aspirasi rakyat. Kalian buat forum, media sosial bisa kalian buat untuk masyarakat, untuk menyampaikan aspirasi. Di mana pemimpin-pemimpin daerah seperti Bapak Ridwan Kamil, seperti Bapak Ganjar Pranowo juga, media sosial yang paling efektif dibilang mereka untuk menghimpun aspirasi dari masyarakat, ya, karena dia nggak akan mungkin bisa setiap hari jumpa masyarakat. Ya, kalau kalian kerja di instansi pemerintah, lihat ke bawah, jangan ke atas. Kalian kerja di kejaksaan, jangan lihat ke atas, lihat ke bawah. Kalau kalian lihat ke atas, itulah kalian akan berlaku curang ke depannya. Kenapa?
Kalian lihat, ya, itu kawanku baru 2 bulan udah bisa beli mobil dia. Udah bisa beli rumah dia. Dah bisa ada jurus-jurus untuk berlaku curang. Hati-hati. Kalau kita sudah diberi kerjaan, insya Allah kalian lulus PNS misalnya, berlakulah jujur. Nah, kalian kerjakan apa yang kerjakan. Kalau memang kalian masih naik angkot, nggak usah malu, naik angkot aja. Kalau kalian misalnya kerja di kejaksaan, kalian mesti naik angkot, apa karena nggak punya kendaraan, kalian naik angkot. Udah naik angkot, jangan malu. Disindir kawan udah biarkan aja, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Karena kalau kalian dengari cakap orang, kalian yang rusak. Ya, kalian masuk kejaksaan, ya, masuknya bukan mudah. Nah, masuk, habis itu sekolah lagi. Ada sekolahnya. Sekolah beracara namanya bagi jaksa itu 2 tahun di Pulau Jawa. Kalian akan dicampak ke sana untuk belajar. 2 tahun kalian belajar, digaji memang karena kalian udah CPNS namanya itu. Itulah saya bilang kalian lulus ujian CPNS pertama itu kalian sebagai pelamar lulus baru namanya CPNS. Kalau kalian yang melamar bukan CPNS namanya, itu pelamar. Kalau udah kalian udah lulus namanya CPNS. CPNS itu biasanya antara 2 tahun itu kalau nggak salah saya. Tergantung instansi dan lembaganya masing-masing. Itu biasanya kalau kita di kelembagaan itu sekolah. Kalau hakim ada sekolah hakimnya. Sekolah profesi namanya. Jaksa ada sekolahnya, panitera ada sekolahnya. Ada sekolah dia. 2 tahun setelah lulus kita beracara, keluar SK-nya, itu baru namanya PNS. Nah, kalau kalian belum punya SK-nya, kalian waktu kalian lulus itu ada SK-nya. Kalian lihat SK-nya apa? SK CPNS, bukan SK PNS. Kadang orang banyak yang salah. Nah, saya tahu karena memang banyak kawan saya yang lulus, ada yang di kejaksaan, ada yang di Kemenkumham, ya, kayak saya tahu. Makanya kalau kalian mengikuti ujian-ujian seperti itu, ikuti. Mau tahu rezeki kalian kan dapat berlaku jujur. Saya bilang, kalau kalian sudah berlaku curang, jangan pernah sebut kalian dari mana. Ya, kalau kalian ketangkap KPK, jangan pernah kalian sebut kalian tamatan sini. Bilang aja saya tamatan salah satu kampus di Sumatera Utara, selesai. Jangan kalian pernah sebut nama dosen kalian, karena kalian akan menghancurkan karir dosen kalian. Kalian tertangkap berbuat curang, maka itu tanggung jawab pribadi kalian yang pernah tarik orang lain ke dalamnya. Ya, kecuali kalau kalian memang udah orang terkenal, yang udah ada rekam biografi kalian di mana-mana. Kayak apa? Kayak Gayus Tambunan, udah ada rekam biografinya. Dia lulusan STAN, ya pernah kerja di sini, pernah ada semua. Kalau kita masih orang biasa yang lulus, udah diam-diam aja, terima aja. Ya. Negara dapat mendisiplinkan warganya melalui mekanisme penjatuhan hukuman. Jadi di hakikat negara ini bahwa negara dapat mengkondisikan negaranya, warga masyarakatnya dengan hukuman, dengan hukum yang berlaku. Maka hukum yang berlaku itu harus kuat dalam suatu negara. Dalam suatu negara harus ada hukum yang ditakuti. Ya. Saya lupa ada di ILC yang lupa saya siapa tuh yang orang tua itu bilang kenapa negara Indonesia tidak maju. Ya, kalian mungkin ada nonton juga.
Karena kalau kayak negara Korea Selatan mereka takut sama Korea Utara. Ya, Israel mereka takut dengan negara-negara di tengah lautan Arab dan sebagainya. Indonesia tidak ada yang ditakuti. Kenapa? Karena kalau kalian jadi pejabat negara, kalian jadi PNS, kalian disumpah di pengadilan negeri atau di lembaga terkait. Setelah kalian disumpah kalian melakukan korupsi, berarti kalian nggak takut sama sumpah kalian, kalian nggak takut sama Tuhan kalian, kalian nggak takut sama ajaran agama kalian, ya kan? Sama nanti kalau kalian wisuda juga ada sumpah wisudawan, ya, menjaga nama baik civitas akademika dan segala macam. Makanya saya bilang kalau terjerat suatu kasus atau apapun, jangan pernah libatkan siapapun. Berlaku profesional, macam Angelina Sondakh. Lihat, dia selama dihukum, menjalani hukumannya sekitar 5 tahunan, sampai keluar dia nggak pernah bilang siapa-siapa, dia nggak pernah nyebut siapa-siapa. Sama kayak jaksa dari Lubuk Pakam, Sirus Sinaga, dihukum 20 tahun sama pemiskinan, dia tidak pernah menyebutkan jati dirinya. Dia nggak pernah menyebutkan istrinya, anaknya, segala macam, nggak pernah. Nggak ada yang tahu. Walaupun rumahnya disita, semua harta kekayaan disita, istrinya dititipkannya ke rumah orang tuanya. Itu kalian harus pintar. Itulah orang-orang pintar. Kalau terlibat masalah, dia tidak mau membuat masalah kedua. Selesaikan. Ya, jangan dihindari. Kalau kalian ada masalah, jangan dihindari, tapi diselesaikan. Ya. Jadi negara dapat memerintah warga negara untuk memungut pajak dan menentukan mata uang yang berlaku di wilayahnya. Jadi pajak maupun mata uang ditetapkan negara untuk kemajuan masyarakatnya juga. Masalah nanti ada yang dibilang korupsi, penyelewengan segala macam, itu bukan urusan kita. Yang penting kewajiban kita membayar pajak. Apa pajaknya? Pajak bumi bangunan, misalnya rumah kalian, rumah orang tua kalian. Pajak kereta kalian. Itu untuk apa? Masuk ke Dispenda untuk pembangunan daerah. Ya, makanya kalian bayarnya secara resmi, jangan lewat calo. Resmi. Kalian resmi bayar segala sesuatunya, PBB kalian bayar di Bank Sumut, BRI segala macam, udah kan masuknya ke rekening negara, rekening pemerintahan daerah, pemerintahan Kota Medan. Ya, urus-urusin, ngapain kalian tembak-tembak? Urusin tembak berapa? 8,5, 800. Kalau yang reguler yang biasa cuman 100-an, nggak sampai 150, 125, 130. Kenapa? Kalian orangnya gamang, nggak bisa tegak lurus, atau kalian orangnya doyong, kalau tegak pasti goyang. Coba aja. Ujian tertulisnya cuma masalah rambu-rambu. Ujian itu pun hanya sebatas formalitas. Jarang ada yang orang gagal di ujian tertulis, nggak ada saya rasa. Banyak orang gagal memang di tes drive ya, tes mengemudinya. Ya, itulah namanya proses. Ya. Jadi dalam menjalankan negaranya, negara itu dapat bersifat memaksa. Ya, kalau kita lihat
misalnya PBB atau pajak apa, itu kan istilahnya kalau bisa dibilang memaksa. Tidak ada pembicaraan, tiba-tiba pajak terhadap rumah kita sudah ada nilainya. Tidak ada pembicaraan, tidak ada tentangan apa segala macam. Itulah yang namanya peraturan yang bersifat memaksa. Mau tidak mau harus kita bayar. Kalian bilang mahal kali pun tetap harus kalian bayar. Nggak kalian bayar, nanti kalau kalian ada urusan dengan rumah itu, misalnya mau kalian jual atau apa, tetap kalian bayar juga. Ya kan? Kayak mana pun tetap kalian bayar. Bukan nggak kalian bayar terus hilang, enggak. Utang kalian tetap ada. Sama seperti misalnya pajak kereta, nggak kalian bayar. Tahun, 2 tahun, 3 tahun nggak apa-apa, nggak kalian bayar. Nanti saat BK mati kan udah nggak bisa lagi kalian bawa keretanya. Kalau pajak mati masih nggak ketahuan sama polisi. Kalau BK mati kan udah ketahuan. Tahunnya udah lewat. Makanya harus dibayarkan. Itulah juga bersifat memaksa. Kalau kita ngurus surat-surat kendaraan itu ada pajak. Ya, di belakang STNK biasanya ada pajak, sudah ditetapkan. Pajak progresif itu dia pajak yang memang terkait langsung dengan barangnya. Makanya dia berbeda setiap apanya. Karena dilihat kalau dari kendaraan dilihat dari tahunnya, ya kan? Kalau tahun-tahun tanggung pasti makin ke belakang makin murah, makin ke atas makin tinggi pajak. Lain kalau kalian beli yang barang-barang antik, itu pajaknya lebih mahal. Karena kenapa? Karena ada nilai jual juga terhadap barang itu. Contoh misal apa? Ada yang lagi heboh di YouTube itu mobil VW Kodok, ya, atau mobil Mr. Bean. Itu cuman ada 20 di seluruh dunia. Ada 3 di Indonesia kalau nggak salah. Nah, itu kalau kalian beli, itu pajaknya bakalan tinggi. Karena dia edisi terbatas. Nah, seperti itu. Sama kayak kalian misalnya beli Harley Davidson. Ya. Itu bakal sangat tinggi. Karena apa? Karena memang dia bukan berasal dari negara kita, itu dari Amerika, diekspor kemari, bayar bea cukainya segala macam. Paling murah itu kalau nggak salah saya 350 juta. Harga sama satu rumah. Nah, memang orang-orang yang hidupnya udah high class. Kalau kita yang masih tanggung, nggak usah lah beli-beli kayak gitu. Ya kan? Kita beli tapi nggak terbayar pajak, ya sama doang. Di pajaknya mungkin sejutaan. Ya. Ada, kalau kita udah punya itu, kita kena awas lagi sama Dirjen Pajak. Itu apa? Pajak barang mewah. Seperti kalian lihat di internet juga, di YouTube juga, yang kayak Raffi Ahmad, Baim Wong dikejar-kejar orang pajak. Karena untuk apa? Bukan menagih pajak, tapi harus mendata harta kekayaannya. Harta kekayaan bergerak dan tidak bergerak. Ya, emas yang kalian sembunyikan dimanapun harus dilaporkan. Nanti dihitung, ditetapkan pajaknya. Kecuali kalau yang harta kekayaan kalian yang nanggung-nanggung. Nah, kalau cuma nanggung-nanggung itu biasanya enggak. Dan ini ada bersifat monopoli. Ya, monopoli ini tetap dia istilahnya bekerja sama dengan beberapa lembaga negara untuk menghasilkan uang dari rakyat dengan jalur-jalur yang resmi. Ya. Jalur resmi. Ya, ada juga yang beberapa yang tidak resmi yang banyak yang ada dilakukan beberapa bank, ya,
Seperti kalau kita lihat yang kasus Buya Hamka, ya, yang ditipu dengan 850 miliar. Nah, saat sudah dilunasi ternyata tidak didebet. Itu ada beberapa bank di situ, termasuk satu bank syariah yang cukup besar. Ya, tidak usah nyebut nanti apa. Selanjutnya juga ada bersifat mencakup semua. Ya, negara itu harus mencakup semua. Semua itu maksudnya semua bidang yang ada di negara itu. Ya, harus memperhatikan pendidikan, pertanian, penghidupan yang layak, peternakan. Ya, makanya negara pemerintahan Indonesia itu memperhatikan itu. Di mana pertanian sapinya cukup enggak untuk swasembada daging untuk 1 tahun ke depan. Kalau enggak cukup, negara bisa melakukan dengan tambah bibitnya bagi mereka. Negara sebenarnya sih gampang aja. Kalau kalian misalnya jadi pejabat negara ingin memajukan suatu desa, gampang. Apa yang ada di situ? Ada lahan misalnya. Kalian belikan aja anak-anak kambing, anak-anak lembu, kalian kasih situ. Mereka nggak akan minta uang, masyarakat nggak akan minta uang. Gimana cara merawatnya? Mereka akan senang dan berterima kasih. Ya. Anak-anak lembu, anak-anak sapi yang udah lepas susuan, anak kambing, kalian berikan ke masyarakat. Kalau satu kelompok tani misalnya sepasang kalian kasih, satu kelompok sepasang. Mereka pun akan berpikir dengan sepasang itu mereka harus melipat gandakan. Gak akan dijual mereka saat besar, akan diternak mereka dulu. Atau kalau kalian mau produktif lagi, kalian kasih 2 betina aja, karena sekarang hewan-hewan pun ada kawin suntik. Ya, pendidikan, apa yang dilakukan negara itu pendidikan itu diberlakukan gratis untuk 9 tahun. Ya, saya nggak tahu udah ada aturan untuk 12 tahun atau enggak, tapi setahu saya masih 9 tahun. Pendidikan dasar dan menengah. Makanya di hampir semua pun bukan hampir lagi, semua sekolah negeri SD maupun SMP itu gratis. Nah, kalau di Kota Medan ini saya lihat gratis. Nah, SMP di sekitar saya nggak lihat di Kota Medan lah, sekitar saya itu. Kalau SMA sekitar saya itu SMA 6, 10, 14, 5. Nah, itu yang dekat dengan desa. 14 pun udah agak jauh, tapi masih terjangkau. Pelajar Timur Ujung. Yang 5 kan di Teladan. Itu yang apa? Makanya kalau saya bilang kalau satu kota itu negara harus ada rumah sakit, harus ada sekolah, harus ada rumah ibadah. Itu kebutuhan dasar warga negara. Ya kan? Gak ada rumah sakit, ada puskesmas. Ya, puskesmas sekarang pun udah semacam rumah sakit. Sudah lengkap, udah ada dokter. Bahkan kalau diperlukan ada dokter spesialisnya. Ya, beberapa puskesmas di daerah saya itu pun ada 2 puskesmas yang dekat. Puskesmas di Medan Area sama di Jalan Medan Area Selatan, Jalan Amaliun sama Medan Area Selatan itu sudah cukup maju saya bilang. Kalau di Medan Kota dekat Wisu itu juga lebih besar lagi. Bahkan ada ruang rawat inapnya. Ya, rumah sakit daerah saya banyak. Rumah sakit pemerintah yang dekat, Pirngadi. Rumah sakit swasta, dulu ada Permata Bunda, sekarang Permata Bunda udah tutup. Ada Madani, ada swasta apalagi ya. Rumah sakit haji yang di Pancing. Ada. Itu harus ada.
Rumah ibadah harus ada. Rumah ibadah kalau kita yang umat Islam misalnya itu nggak perlu takut. Pasti di setiap wilayah tempat tinggal kita itu banyak rumah ibadah. Minimal satu punya Al-Wasliyah, satu punya Muhammadiyah. Ya, pasti ada. Bahkan di tempat tinggal saya aja ada 1, 2, 3. Yang Wasliyah itu ada sekitar 10, mulai dari masjid sampai musolanya. Kalau yang Muhammadiyah yang dekat saya 1, 2, 3, 4. Ya, memang harus ada. Jadi masyarakat tidak lagi mencari. Ada pusat perbelanjaan. Jadi, kalau dulu itu harus ada pasar tradisional di seputaran wilayah tempat tinggal. Kalau wilayah tempat tinggal saya itu ada 2, pasar Sukarame sama pasar Halal. Itu yang dekat. Nah, sekarang udah sangat dimudahkan lagi, banyak Indomaret, Alfamart segala macam. Ya kan? Sangat dimudahkan, di setiap daerah ada. Hanya di kalau nggak salah di Padang apa di mana itu nggak ada. Di Padang nggak ada kayaknya. Indomaret, Alfamart itu nggak ada. Ya. Kalian boleh konfirmasi nanti, kalau nggak salah nggak ada, karena mereka tidak ingin mematikan usaha masyarakat lokal. Jadi semacam Indomaret atau Alfamart tidak diizinkan masuk. Di Padang kalau nggak salah saya. Kalau nggak salah saya di Padang. Nanti kalau ada kesalahan saya saya sampaikan ulang. Memang ada. Kalau kayak di Padang atau beberapa wilayah negara kita ini, ada memang yang memperhatikan usaha rakyat. Ya. Kitalah yang bisa memajukan usaha rakyat itu. Dengan apa? Ya, kita konsumsi atau beli kebutuhannya yang produk Indonesia. Ya. Boleh produk luar negeri boleh, tapi jangan jadikan kebutuhan pokok. Saya nggak melarang. Ya. Kalau minum Coca-Cola, KFC, Texas segala macam silakan. Tapi jangan jadikan kebutuhan pokok. Misalnya kebutuhan pokok apa? Misalnya ada 1 hari sekali makan KFC atau seminggu sekali ada makan KFC. Jangan. Ya. Toh banyak yang jual ayam-ayam di franchise di pinggir jalan. Itu jelas warga setempat. Kita yang bisa memajukan kalau kita memang beli itu. Atau kalau kita mau lebih berhemat, kita masak sendiri. Ya. Jadi semua hal harus dicakup oleh negara, harus diperhatikan. Bidang kesehatan seperti tadi saya sudah bilang, ada rumah sakit, ada puskesmas. Ya. Ada nih di setiap negara, setiap wilayah kota kita ada. Wilayah tempat tinggal kalian pasti ada puskesmas. Ya. Kalau mungkin rumah sakit agak jauh, mungkin puskesmas ada. Saya rasa ada. Saya nggak berapa jauh itu tempat tinggal, dan tempat tinggal saya itu ada puskesmas. Ada pemerintahan kotanya, ada Kementerian Agama di situ. Biasa kalau Kementerian Agama itu ada di dekat kantor camat. Oke, kalau kalian ingin mencari Kementerian Agama di kantor camat, ya, kapan kalian nanti mencarinya? Saat kalian mau menikah, kalian pasti akan ke kantor camat. Pasangan suami atau istri dua-dua harus ketemu dengan kadi nikah di kantor urusan agamanya. Ya, jadi semua agama pun diatur. Apalagi yang di kantor ulah ada usaha-usaha masyarakat tetap dikembangkan. Ya. Kalau kegiatan-kegiatan olahraga itu yang mungkin kurang. Itu lebih banyak kalau kegiatan olahraga itu sama orang-orang yang pemerhati, yang peduli. Ya. Banyak dibikin tim-tim sekolah-sekolah sepak bola, futsal segala macam banyak. Udah manfaatkan itu. Ya. Karena memang negara juga mengatur itu.
kegiatan olahraga, kesehatan segala macam. Kalau kita tidak berdayakan atau kita tidak menjalankannya, ya siapa lagi yang bisa menjalankan itu di wilayah tempat tinggal kita? Kan? Inilah pertemuan hari ini di definisi hakikat dan hakikat negara. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.